Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Kolis Fitra dengan NIM J1A1185051 dari kelas R001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PowerPoint saya tentang pengaruh substitusi tepung mocha pada kualitas roti. Oke, kita next. Sumber dari PowerPoint ini adalah jurnal yang pertama, karakteristik fisiko-kimia dan sensoris produk patisserie berbasis mocha. Yang kedua, pengaruh substitusi tepung modified cassava flour atau mocha dan lama suhu pemanggangan terhadap mutu roti manis. Dan yang ketiga, evaluasi mutu dan daya simpan roti manis yang dibuat melalui substitusi tepung terigu dengan mocha. Nah, di sini ketiga jurnalnya menggunakan tepung mocha sebagai bahan baku dalam pembuatan roti. Dan di sini patisserie roti merupakan salah satu produk dari patisserie. Oke, next. Roti adalah produk makanan yang terbuat dari fermentasi tepung terigu dengan ragi atau bahan pengembang lain, kemudian dipanggang. Roti beraneka ragam jenisnya, adapun penggolongannya berdasarkan rasa, warna, nama daerah atau negara asal, nama bahan penyusun, dan cara pengembangan roti. Oke, next. Tepung mocha atau mocha merupakan kependekan dari modified cassava flour, yang artinya adalah tepung singkong yang dibuat dengan menggunakan prinsip modifikasi sel singkong secara fermentasi. Kenapa saya memilih tepung mocha ini ialah pertama, karena tanaman ubi kayu merupakan penghasil karbohidrat yang efisien, murah, dan dapat digunakan sebagai suplemen bahan pangan, pokok beras, dan terigu sebagai sumber karbohidrat. Kedua, menekan penggunaan tepung terigu yang bahan dasarnya diimpor dari luar negeri. Jadi, kita bisa lebih memanfaatkan produk dalam negeri. Oke, pertama, karakteristik fisikokimia dan sensoris produk patisserie berbasis mocha. Adapun perlakuan yang dilakukan ialah dalam pembuatan rotinya, yaitu seperti yang dapat dilihat, perlakuan pertama yaitu mocha 100%, tepung terigu 0, dan tepung kacang 0. P2 dengan mockup 90, terigu 0, tepung kacang 10. Selanjutnya mockup 80, tepung terigu 5, dan tepung kacang 15. Dan begitupun selanjutnya seperti yang dapat kita lihat. Oke, adapun hasil dari jurnal itu seperti yang kita lihat, kita fokus pada roti saja, yaitu roti mocha. Untuk nilai gizinya seperti yang kita lihat warna hijau ini, tepung mocha masih bisa perlakuannya yang pertama yang menggunakan banyak mocha. Jadi seperti yang kita lihat, tepung mocha masih bisa mengimbangi kadar gizi daripada perlakuan yang lain. Oke, next. Untuk skor warna di sini ialah roti mocha yaitu perlakuan pertama. Kebanyakan masih bisa menyukai roti mocha untuk skor warnanya. Yang selanjutnya banyak yang kurang suka roti mocha untuk warna karena di sini skornya hanya 2. Untuk tekstur maksud saya. Lanjut pada skor rasa, mocha merupakan yang terendah yaitu 1,5. Dengan kata lain, hampir tidak ada yang suka gitu. Oke, selanjutnya pengaruh substitusi tepung modified cassava flour dan lama suhu pemanggangan terhadap mutu roti manis. Perlakuan yang dilakukan ialah dengan menunggu dengan waktu 15 menit atau 30 menit. Yang kedua, dengan memanggang 10 menit atau 15 menit. Dan selanjutnya dengan suhu 160 derajat Celcius atau 180 derajat Celcius. Seperti yang dapat kita lihat, kita hanya berfokus pada bagian mocha-nya saja ya. Namun di sini mocha masih kurang bisa mengimbangi dalam pengembangan volume. Seperti yang kita lihat, mocha cukup rendah di sini dibandingkan dengan terigu lainnya. Nah, begitupun dengan susut bobot, mocha bobot dengan susutnya dengan sangat cepat dibandingkan yang lain. Yang selanjutnya kekerasan ya. Ini suhu ya. Kita lebih berfokus ke waktu saja.
Nah, di sini mokaf hampir gagal juga, sangat rendah di sini. Oke, langsung saja kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu evaluasi mutu dan daya simpan roti manis yang dibuat melalui substitusi tepung terigu dengan mokaf. Tepung terigu mokaf, perlakuannya seperti yang dapat kita lihat, yang mana perlakuan 5 merupakan penggunaan mokaf yang terbanyak. Jadi kita fokus saja ke perlakuan 5 dan perlakuan 0. Untuk rata-rata kadar gizinya, perlakuan 5 di sini, tepung mokaf masih bisa mengimbangin kadar gizi yang lain, seperti kadar sukrosa, kadar abu, maupun kadar air. Selanjutnya yaitu untuk tingkat pengembangan roti manis, tepung mokaf kurang bisa menggantikan tepung terigu seperti yang dapat kita lihat. Saat tepung terigu 100%, pengembangannya ada 78%, namun saat diganti dengan mokaf 50%, pengembangannya hanya 40%. Lalu, rata-rata penilaian organoleptik secara keseluruhan roti manis. Oh, ini organoleptik. Rata-rata di sini dikatakan tepung mokaf merupakan memiliki nilai yang paling rendah dalam tingkat kesukaannya. Oke. Namun kesimpulannya yaitu pada jurnal pertama, hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa baik warna, tekstur, dan rasa perlakuan mokaf 100% lebih disukai panelis dibandingkan perlakuan yang lain. Selanjutnya, tepung terigu protein tinggi menghasilkan roti dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan mokaf. Jadi, untuk roti manis, tepung mokaf kurang bisa dalam menghasilkan kualitasnya, karena kan daya kembangnya yang kurang. Selanjutnya, substitusi tepung terigu dengan pati sagu sampai 30% masih dapat menghasilkan roti manis yang disukai dan memenuhi standar mutu roti manis, kecuali tingkat pengembangannya yang masih rendah dibanding roti komersil. Jadi, dari 3 jurnal tersebut, untuk rasa, mokaf masih bisa diterima, namun sebagai pengganti tepung terigu, mokaf kurang bisa dalam menggantikannya sebagai daya kembangnya. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.